Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bertemu dengan Bapak Dr. Handes Adi Nugroho. Udah pengennya sih dari dulu banget ketemu dengan beliau gitu ya untuk ngasih inspirasi buat kita semuanya. Beliau adalah ya expert sekali di bidang psikologis. Kemudian beliau adalah pakarnya. Salam. Nggak apa-apa. Beliau adalah pakarnya di bidang ekspor impor. Waduh, jadi komplit sih. Beliau pebisnis yang hebat lah, insya Allah seperti itu. Pak Adi, sedikit berbagi ya Pak. Ya. Oke. Yang bisa dibagi saya bagi. Kecuali yang nggak bisa dibagi nggak akan dibagi ya. Contohnya Pak. Oke, ini karena mumpung ketemu Pak, karena susah sekali ketemu dengan Pak Adi di luar sana gitu ya. Yang susah pasti bukan saya. Pak Adi kenapa sih passionate sekali di bidang bisnis Pak? Dulunya dari kisah tidak seperti itu sebetulnya. Ya. Saya juga sesuai dengan core ilmu psikologi, biasanya kalau kerja ikut orang itu mesti juga di HRD ya. Oke. Recruitment, training, kemudian Untuk yang pengembangan diri. Pengembangan diri. Ya. Tetapi nggak tahu karena Allah saja kemudian saya didapuk untuk menghandle ekspor di satu perusahaan. Ya. Sehingga pada saat itu kehidupan saya hampir 6 bulan di luar negeri dan 6 bulan di dalam negeri. Ya. Karena saya bekerja customer kemudian kita selling. Pasarnya ekspor, saya mesti ke luar negeri. Nah, di situ saya mulai bisa merasakan nyamannya berbisnis. Oke, siap. Ternyata lebih nyaman daripada mendidik orang. Ternyata lebih nyaman dari guru, dosen menurut beliau. Gitu ya. Mengembangkan manusia. Gitu ya. Baik. Oke. Dan itu yang kira-kira awal saya tertarik kemudian untuk menjalani bisnis itu karena itu tadi saya mencoba menikmati dan ternyata memang nikmat. Pak Adi, informasi yang saya dapatkan waktu kecil udah mulai jualan. Kemudian pernah jadi kernet di kampus, itu gimana ceritanya? Dulu UGM ya Pak dia? Iya, saya di psikologi. Psikologi. Kemudian SMA juga ada di Jogja dan saya besar dengan adik-adik saya berempat untuk kontrak di satu rumah. Sementara income harus kita dapat sendiri. Ya. Sehingga saya kemudian mencoba untuk bergerak mendapatkan duit demi makan saya dan adik-adik. Adik-adik juga melakukan hal yang sama. Tapi yang saya ceritakan saya pribadi, di mana saya kemudian ikut waktu itu masih musimnya call kampus lah tahun 77 tahun ya. Belum ada bis kampus. Belum ada bis kampus, masih call itu ya, duduknya mirip gitu ya. Kemudian kalau ngenek harus bergelantungan dan ya rada nakal sidik kadang-kadang nyurung-nyurang ke dalam gitu. Itu yang Bapak lakukan? Iya, karena kejahilan belum ngaji ya, alhamdulillah saya masih sempat menikmati kejahilan. Nah, kemudian saya juga tertarik dengan kerajinan kulit, makanya saya buat keychain gitu, gantungan kunci dari kulit. Kemudian setiap teman yang berulang tahun saya tawari, tidak ditawari tapi sudah saya buatkan, including hari tanggal lainnya, kemudian saya kasihkan dan please give me money ya. Kasih saya duit. Jual agak maksa itu. Ya, pitulungan setengah maksa. Tapi still mesti bertit lah, maksud saya memang tidak sekedar kualitasnya juga tidak tetap dipikirin apa yang dijual. Mereka juga memang pride punya produk saya juga mesti pride punya produk saya. Itulah antara lain. Terus kemudian juga menjadi supplier untuk kaki 5 di Malioboro. Apa Pak supplier apa? Ya, antara lain kipas misalnya. Kipas, kemudian menjadi broker untuk kaos. Dulu belum ada Dagadu lah, itu Dagadu ya. Belum ada itu, tapi tidak branded gitu ya. Nah, sehingga setiap kali saya melewati sesuatu dan saya melirik di situ ada kesempatan, saya terpacu untuk bagaimana memanfaatkan kesempatan itu ya. Biar jadi duit. Biar jadi duit gitu ya. Misalnya setelah ada teman cewek yang pengen mengapresiasi cowoknya dengan sesuatu pada saat birthday mereka,
pada saat ulang tahunnya, maka saya menyuguhkan apa yang bisa dia buat, misalnya buat dibuatin aja dikasih tas kulit dengan inisial namanya dan sebagainya. Nanti saya harus pesan ke saya lah, karena seperti itu ya. Dan kemudian di Koperasi Gama saya juga menjadi waiters itu apa, sales counter itu ya. Saya pokoknya membantu teman menjualkan counternya dia juga. Saya tuh nggak malu habis kuliah, terus kemudian saya di situ sampai sore baru pulang. Waduh, jadi masa mudanya betul-betul digunakan untuk menempa diri, bisnis jalan, kuliah jalan, gitu ya Pak. Dan mainly di penjualan. Saya tidak pernah masuk ke produksi, misalnya kerja di pabrik roti, kemudian enggak pernah saya, tapi lebih senang jadi makelar, kemudian reseller, reseller gitu ya. Baik. Nah Pak Adi saat ini ekspor batik ya Pak ya, produk sendiri. Betul. Namanya Batik Adiarto, sudah well known ya tentunya ya di Indonesia. Dan ekspornya saat ini kemana aja Pak? Saya hanya melayani 2 negara, di US, kemudian satunya di Kanada. Ya. Dan itu direct to buyer. Saya tidak lewat broker, saya tidak lewat. Biasanya mereka punya agent di Singapura, tapi saya langsung through direct ke customer. Kanada dan US. Tapi hampir 70% ada di US ya, kan masih kecil. Baik. Nah ini kan kemarin yang banyak request tanya sih, gimana sih Pak sebenarnya proses ekspor? Mungkin teman-teman di Indonesia tuh banyak punya produk-produknya masing-masing, kadang-kadang produk lokalnya masing-masing. Nah pengen tuh sebenarnya ekspor. Caranya gimana sih di zaman sekarang untuk bisa mengekspor gitu? Satu hal yang pengalaman saya pribadi, bahwa yang mulai sulitnya itu mencari buyer, bukan membuat PT-nya, bukan membuat produknya, tapi mencari jalan pasarnya. Maka menjadi eksportir itu biasanya dia juga menjadi agent dulu. Seperti saya, karena pengalaman di satu dua perusahaan besar, kemudian saya meng-create ekspor di situ, mereka punya website, mereka punya media sosial yang bagus, dan ini bisa dibaca sampai ke global. Ini satu modal awal untuk introducing barang, introducing who we are. Kita mengintroduce siapa kita dengan seluruh teknik komunikasi yang kita miliki saat ini. Website buat dan ini dan di situ diisi konten yang memang bagus ya. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk gabung kalau memang belum bisa sendiri, untuk menemukan, kita gabung sekarang ini banyak komunitas bisa ekspor, komunitas banyak lah sekarang ini. Jadi di situ saya sempat sebetulnya belajar bagaimana sih ngekspor barang-barang yang tidak berguna seperti sabut kelapa, kemudian batok, bisa dibakar jadi arang yang bahkan ekspor daun pisang pun pernah sempat ngetren. Bagaimana mereka bisa? Nah sekarang ini dengan medsos yang ada, kita juga bisa ngerti autobiografi mereka, bagaimana mereka mendapatkan itu semua. Jadi know-how-nya kita pelajari benar. Bagaimana sih seorang eksportir itu? Nah ini kita pelajari. Ternyata memang tidak konsen ke produk dulu. Jangan konsen ke produk. Jangan konsen ke produk dulu, tapi banyak sebetulnya apa sih yang dibutuhkan pasar ekspor itu yang mungkin. Misalnya agrobisnis, misalnya agrobisnis ini apa sih? Apakah pinat, apakah kacang, apakah ini kita harus dulu searching, cari bahkan web-web yang jualan seperti itu di luar negeri itu apa saja. Ini jadi pertama adalah betul-betul menguasai seluruh pasar ekspor internasional. Kita nggak perlu mempelajari SOP ini, tapi setelah kita tahu itu, kita mencoba untuk communicate, just say hello, just say hello. Kemudian apa betul Anda butuh seperti ini dan ini dan ini dan ini. Bagaimana kalau kita bisa bantu? Itu kalau kita belum punya backup produk kita baru mau mengukur. Tapi kalau kita sudah punya produksi, misalnya penjenengan tadi punya bisnis apa tertentu misalnya Cimnut John Cimnut itu kemudian ada tahunnya sourcingnya kan semua importir Cina di luar negeri itu seperti apa, kemudian kontak personnya siapa,
jangan ragu-ragu untuk share. Meskipun ya. dari sekian yang kita sebar email dan itu nggak terbalas 1 bulan 2 bulan nggak masalah. Ya, Tapi kita jangan putus asa. Hanya untuk get kontak dulu. Ya. Tapi begitu sudah get kontak, penjaringan harus siap. Selanjutnya terserah Anda. Terutama adalah kalau orang Cina bilang yang cengli lah. Cengli itu kalau if you thought that your product is premium quality, ya should be premium quality. Misalnya mete Anda memang mete yang kelas sempurna. Kemudian yang kedua murah hati. Jadi hanya sekedar sampel itu kalau cuma sekedar 5 kilo, 10 kilo, nanti itu charge-nya. Ya perlu aku kasih sampel free lah untuk Anda, ya. Untuk ngerti seperti ini kualitasnya. Sementara spek seperti apa yang Anda inginkan. Nah, terjadi komunikasi terus tentang produk. Nah, setelah itu baru kita tentang 4P itu tadi, tentang price-nya, setelah produk, kemudian harganya, kan terus betul-betul searching harga-harga mereka di luar negeri seperti apa. Dan sekarang ini office itu hanya ada di gadget Anda ini. Hanya di sini punya office. Eksportir itu nggak perlu punya kantor yang bagus. Kamar kecil saja nggak ada masalah. Ya, pada saat nanti bayar pengen video call, Anda cari view yang bagus di luar rumah, ada drama natural gitu ya. Hanya karena beda waktu ya, mungkin biasanya kita malam saya kerja biasanya mulai jam 10 ke atas ya. Nah ini ya mesti di-create untuk bisa konten seperti itu. Waduh. Tapi setelah get itu ya tentunya tidak ada yang lebih daripada bejo. Jadi doa itu butuh banget ya untuk setelah itu Allah yang akan menuntun. Dan ingatlah kalau kita tuh sudah dapat rahmat Allah, dikasih Allah, apa yang kita pikirkan ini ya pikir masalah di pasar repot, nanti diparingi pasar repot. Oke. Waduh, menarik nih. Ini tantangan tersendiri ya untuk teman-teman yang saat ini memang dekat sekali dengan gadget, dekat sekali dengan apalagi ahli dengan buat konten dan saat ini dunia saatnya tidak terbatas. Saatnya gitu ya. Betul-betul tidak terbatas. Baik. Nah, Pak Adi, ada satu pertanyaan juga nih, bagaimana cara mengawal diri masing-masing kita yang saat ini masih mengalami kebingungan dalam fase-fase kayaknya saya memang betul passionate di bidang bisnis, tapi kayaknya saya nggak di bisnis deh kayak gitu. Bagaimana untuk mengawal diri masing-masing? Ya, tentunya dan perlu diingat bahwa tidak ada orang yang kenal kita selain diri kita sendiri. So, if you don't know who you are, it is really dalam tanda petik stupid thing. Ya, itu pertama. Yang kedua, ingat ya bahwa orang selalu bilang yang pas itu ya kalau kita itu masuk dalam sesuatu yang kita passion di situ. Ya. Tapi realitasnya banyak kenyataan kita mesti berdampingan sepanjang hidup kita dengan yang bukan passion kita gitu. Ya. Nah, ngandel bisnisnya juga saya nggak pernah hobi bakso. Ternyata saya punya franchise bakso seluruh Indonesia. Kok bisa Anda nggak passion orang bakso aja nggak suka? Siapa gitu itu ternyata jalan. Ternyata jalan. So itu tadi benar kita itu kalau bisa ya yuk berkutat dengan apa yang kita sukai, kita cintai. But if there is another opportunity, itu ada satu kesempatan di mana bukan sesuatu yang kita cintai, kita sukai. Gaspol. Try. Coba. Coba. Ya. Jeruk kulina merga, terusna merga kulina. Terus kulina terus seneng gitu ya. Itu bisa terjadi. Ya. Yang saat ini mungkin malu menawarkan produknya, saat ini malu untuk sekedar bawa dagangan kecil-kecil ke tempat-tempat. Ini mungkin mulai di-delete saat ini juga. Ya. Ini poin yang penting. Kadang-kadang itu kita itu suka terkungkung. Nah, terkungkung dengan hal-hal kecil, tetapi menurut kita penting, padahal sesuatu yang nggak penting. Yang lebih penting adalah action. Action. So, if you kalau betul-betul pengen ngerti pasar, ya Anda harus masuk ke pasar, apapun wujud pasarnya. Ya, pasar tradisional, pasar apa enak perlu karena karak ini, kemudian dibawa karak itu. Saya ini terus ya, ini kenyataan. Saya masuk pasar besar itu every week, setiap minggu sekali. Ya, lihat mereka yang jualan karak mbok-mbok gitu ya. Gedok, cenel, lenjongan kalau gitu. Lenjongan kemudian berambang asem dan ini.
Dan akhirnya saya mencoba untuk berbincang. Ya. Ya. Selain satu mendapatkan satu kebersyukuran bahwa hidup saya begitu nyaman ya. Ya. Duit 100.000 begitu valuable di sini. Dapat Karena di luar saya sana nggak berlaku. gitu kadang-kadang kopi aja 70.000 buat di sini. Udah dapat satu. Oh, satu tentengan kerupuk yang harus saya minta bantuan ibu-ibu gendong untuk membawanya. Okay. Nah, ini selain bersyukur kami kita juga ngerti. Oh, ternyata ini bisa dijual, ternyata bisa dijual. Ya, ternyata bisa dijual. Ya. Jadi jangan lupa untuk silaturahmi dengan pasar. Silaturahim dengan pasar. Silaturahim dengan pasar. Menarik. Banyak saudara yang punya usaha, jangan lupa disambangi di silaturahmi. Ya, kalau pengen ekspor berhasil itu dengan dua cara. Ekspor Anda besar sendiri baru main ke lokal, atau lokal Anda besar baru main ke luar. Internasional, oke. Karena enaknya, kalau Anda sudah punya flagship yang besar, betul-betul well known di lokal, maka untuk ekspor, orang ekspor sudah bisa melihat Anda punya satu referensi. Okay. Baik. Tapi kalau Anda sudah punya ekspor yang besar, maka Anda masuk pasar lokal lebih nyaman lagi. Barang saya adalah ekspor kualitas. Sohun. Siapa yang nggak yakin sih kualitas yang lebih bagus daripada lokal gitu ya. So, sejadarnya bagus. Baik. Nah, Pak Adi ada satu kenyataan juga bahwa sebagian besar kita takut gagal. Ya. Udah ada bayangan dulu untuk gagal begitu. Pernah gagal, Pak Adi? Pernah gagal. Ya. Dan saya gagal karena memang biasanya ambisi saya tidak serakah. Jadi kalau saya kena handicap kecil saja di luar yang saya telutin saat ini untuk meng-create sesuatu yang baru itu tadi ngapainlah, zonanku sudah nyaman. Ya. Jadi sebetulnya kadang-kadang ambisius itu penting untuk mendevelop, untuk mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri kita, untuk mengembangkan diri kita. Jadi kalau kita kurang ambisi itu ya sosial lah gitu ya sudahlah gitu. Itu dalam semua level ya. Saya misalnya punya tenaga kerja pemuda yang di Batik itu ya, itu kan mereka daily worker, dia harian, pekerja harian. Setiap kali weekend dia udah dapat duit cukup banyak for the next day. Maka Senin biasanya dia nggak masuk gitu. Karena saya masih punya duit gitu. Uang saya masih. Ya ini kan masih dalam zona nyaman, dia nggak mau lagi kerja gitu ya. Nah ini yang itu every level, jadi tidak direktur dan seperti itu juga banyak, manajer juga banyak. Itu terjadi gitu. Nah, kita jangan seperti itu ya. Jangan merasa bahwa semua usaha itu akan tetap seperti ini, leading terus seterusnya. Ya. Karena banyak sekali yang saat ini leading tahu-tahu siapa yang nggak kenal Nokia, raja market handphone. Pada saat pertama kali telepon bisa ditenteng, nobody can beat him. Nggak bisa melawan Nokia. Sekarang habis. Now mulai grow up lagi, akan muncul Nokia yang baru yang akan bertanding. So takut gagal itu wajar. Dan tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. No pain no gain. Tapi akan lebih beruntung kalau Anda tidak pernah sempat pain dapat gain. Dan itu lebih banyak diperoleh oleh makelar. Oleh pedagang, oleh broker, oleh pedagang, oleh reseller. Karena less of pain but big of gain. Dia kurang dari sakitnya, kurang nggak ada resiko barang lumpuh, itu tidak perlu payu, payu ya dibalik gimana. Nah ini starting dengan itu. Begitu juga makanya pada saat kita mau ekspor, Anda belajar dari agen. Apa sih kebutuhannya, tak carikan. Saya ada kebutuhan ini di Dubai, jagung ini, tak cariin jagung. Nah Anda cari agent itu dulu. Broker dulu, nggak perlu harus mikir wah nanti nanam jagungnya, no need, biar orang lain. Jadi tidak perlu harus serakah sampai ke hulunya Anda kuasai. Biar rezeki untuk orang lain, Anda yang menjembatani itu untuk sampai sana. Baik. Dan sejarah pun juga membuktikan kayak Nabi Muhammad, kemudian para sahabat yang sukses-sukses di bidang bisnis, mereka juga memulainya dengan jualin reseller. Kesannya seperti itu dan it's happen dan sampai sekarang dan itu paling menyenangkan. Resiko tetap ada ya, tapi resiko yang paling kecil. Resiko paling kecil. Baik, menarik Pak Adi. Mungkin terakhir Pak Adi. Jadi sekarang tuh banyak orang yang punya keinginan sukses under
40 barangkali sukses di bawah 40 tahun dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut tidak dibarengi dengan realita yang ada bahwa banyak sekali orang yang sukses seperti Pak Adi dan lain sebagainya di bawah 40 itu memang saat-saatnya Right. saat-saatnya berjuang dan bahkan mungkin mengalami gulung tikar dan lain sebagainya untuk nanti di usia 40 tahun lebih baru menikmati. Gimana Pak Adi? Ya, itu kan satu kiasan normal dari bioritme manusia. Misalnya masa produktivitas itu kalau sudah 40 tahun kelihatannya Anda belum sukses, maka 40 ke sana itu biasanya produktivitasnya sudah menurun. But ini tidak berlaku sebagai contoh misalnya senioritas di Jepang misalnya. Mereka-mereka yang sangat smart, sangat ini adalah mereka-mereka yang senior dengan gudang pengalaman dan membuat keputusan dengan cepat berdasarkan intuisi hasil olahan pengalamannya tadi. Maka mereka yang sukses di atas 60, kemudian menikmati hidup setelah tahun umur 70 di mana mereka tinggal kongko-kongko ke Australia, kongko ke Bali, orang-orang. Kalau kita silaturahim kemana, gitu ya. Bagi gambaran bagaimana bahwa success is start to be under 40 gitu ya. Ya itu kiasan normal. Tapi sebenarnya Anda bisa mempercepat. Ya, tidak berarti harus memikirkan waktu. Mulai sekarang. Kita harus ingat itu kalau masalah dunia kita masih akan berubah 1000 tahun lagi. Semoga kita tidak pernah putus asa. Itu masalah dunia. Masalah dunia. Kalau masalah ibadah kan kita jelas ya. Betul. Besok kita meninggal, jadi jangan ditunda. Tapi kalau dunia harus tertunda karena kegagalan saat ini, saya masih punya 1000 tahun lagi. Who knows? Next time saya mesti sukses. Nah, ini yang perlu kita yakini betul ya. Kita yakini betul itu. Dan kemudian juga yang lebih penting lagi adalah berpikirlah positif. Positive thinking. Allah akan memberikan apa yang umatnya pikirkan. Kalau kita pikirkan tentang kegagalan terus, Allah berikan kegagalan. Karena secara psikis juga, kalau kita terobsesi dengan kegagalan, maka perilaku-perilaku kita menjurus ke perilaku-perilaku yang menyebabkan kegagalan. Tapi kalau kita itu berpikir selalu dengan kesuksesan, maka attitude kita, kemudian mindset kita selalu berpikir bagaimana lebih sukses. Ya, selalu positif, karena belum tentu hasilnya mesti positif. Tapi berpikir positif, tapi hasil negatif itu kita makin mikir sebagai sesuatu yang positif. Gitu lah. Ini yang penting. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Ini part 1 ya. Kapan-kapan mampir lagi ke tempatnya Pak Adi untuk kita. Ini saya yang mampir. betul. Kapan-kapan kita gali lagi, insya Allah motivasi-motivasi lain. Matur suwun ya Pak Adi. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Mudah-mudahan membaik. Iya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.